seandainya nanti tokoh-tokoh yang dielusnya kalah, Jokowi besar kemungkinan akan kehilang muka. Kalau calon yang digadang-gadangnya menang, bisa saja nanti Jokowi kehilangan sertifikat sebagai seorang guru bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Kembali saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Dan semoga kita semuanya diberi petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, langkah-langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini kadang-kadang membuat kita terkejut, kadang-kadang membuat kita tertawa, dan kadang-kadang juga membuat kita miris. Dukungan Joko Widodo terhadap tokoh yang akan maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia setiap sebentar berubah-ubah. Jauh sebelum ini dulunya kita melihat Joko Widodo dalam suatu pidatonya di hadapan relawannya mengatakan ojo ke susu. Jangan terburu-buru menentukan siapa yang akan kita majukan sebagai calon presiden tahun 2024. Dan juga yang mengejutkan kala itu Joko Widodo mengatakan mungkin saja calonnya ada di sini katanya. Sedangkan selain dari Joko Widodo sendiri, tokoh yang disebut-sebut akan maju menjadi capres yang ada di arena itu waktu itu adalah Ganjar Pranowo. Sehingga begitu Jokowi menyampaikan bahwa calon yang mungkin didukung mungkin saja ada di arena itu waktu itu, maka teriakan Ganjar Presiden menggema di ruang tersebut. Dan semenjak itu memang terlihat Jokowi sepertinya melakukan dukungan penuh kepada Ganjar Pranowo. Langkah-langkah politik Jokowi untuk mendorong Ganjar maju ke gelanggang Pilpres 2024 makin lama makin kelihatan dengan kentara. Hanya saja ketika DPP dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati seperti terlihat ingin memajukan putrinya Puan Maharani, maka langkah Jokowi agak tertegun. Apalagi setelah Megawati Soekarno Putri dengan tegas dalam suatu kesempatan mengatakan bahwa dia tampaknya tidak ingin ada yang coba-coba di kader PDIP main 2 kaki, main 3 kaki. Bahkan dengan keras dan tegas Megawati mengatakan keluar saja sebelum dia pecat yang coba-coba main-main. Baik 2 kaki, 3 kaki dan lain sebagainya. Semenjak itu memang kelihatan Jokowi agak sedikit menekan rem. Namun ternyata tidak hanya sampai di sana. Ketika hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-58 yang dihadiri oleh Jokowi, Jokowi sepertinya juga mengelus-elus Ketua Umum
Partai Golkar Erlangga Hartarto untuk maju menjadi capres. Sehingga publik sepertinya mengartikan Jokowi mendukung Erlangga Hartarto. Namun tak lama berselang ketika berlangsung acara puncak hari ulang tahun Partai Perindo di Ainis Tower, Jakarta Pusat, baru lalu Jokowi lagi-lagi melontarkan kata-kata politis yang mengejutkan sambil tersenyum seperti ada kesan guyonan bercampur serius. Dia mengatakan setelah dia tampaknya jatah Prabowo. Ini membuat publik lagi-lagi melihat Jokowi memberikan dukungan kepada Prabowo. Dan itu pun menggelinding. Dengan demikian, publik melihat sekarang ini Jokowi ini gimana sebenarnya. Apa yang diinginkannya dan apa yang ditujunya dengan mengatakan calon seperti didukungnya. Walaupun tidak pernah dia mengatakan Puan. Ini yang jadi tanda tanya. Kenapa? Apakah benar ada keinginan relawan Ganjar untuk menjadikan Jokowi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati? Sehingga Puan Maharani yang jelas-jelas dikesankan oleh publik selama ini adalah putri mahkotanya Megawati untuk menggantikannya sebagai Ketua Umum PDIP yang merupakan satu-satunya saat ini Puan Maharani sebagai terah Soekarno. Apakah karena itu maka nama Puan Maharani yang kebetulan elektabilitasnya dari hasil survei selama ini menunjukkan masih jauh di bawah, terutama jika dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Beranjak dari sini, publik mungkin melihat yang pertama, biasanya pemimpin yang berada di akhir-akhir masa jabatannya itu tidak jadi perhatian lagi oleh publik. Yang diperhatikan oleh publik atau yang jadi perhatian publik adalah tokoh-tokoh yang akan menggantikannya. Dengan dilakukannya manuver-manuver seperti sekarang ini oleh Pak Jokowi, publik tertuju perhatiannya pada Jokowi. Yang kedua, kelihatannya bahwa dia tetap punya pengaruh yang besar di negeri ini. Selanjutnya, Jokowi kelihatannya ingin mendukung sejumlah orang dengan harapan salah satu orang yang didukungnya ini nanti memenangkan Pilpres. Gunanya untuk apa? Ketika nanti salah satu orang yang dielus-elusnya ini memenangkan Pilpres, orang itu nanti tetap akan melanjutkan program-program jitunya yang diimpi-impikannya. Contoh, program IKN. Publik sekarang ini membaca bahwa Pak Jokowi sangat khawatir kalau nanti dia sudah tidak lagi jadi presiden, jangan-jangan proyek IKN ini terlantar. Sehingga sekarang ini Jokowi terpaksa memasang sejumlah nama, sejumlah tokoh. Ketika nanti sekian banyak tokoh dilepasnya ke medan tempur pada pesta demokrasi Pilpres 2024 datang, dengan harapan salah satu di antara yang dia lepas ini memenangkan Pilpres. Dan siapapun di antara orang-orang tokoh-tokoh yang dielusnya ini menang nanti, itu jelas
akan melanjutkan program-programnya yang sekarang sedang terbengkalai. Kelihatannya risiko yang mungkin dihadapi oleh Pak Jokowi nanti, seandainya nanti tokoh-tokoh yang dielusnya kalah, Jokowi besar kemungkinan akan kehilang muka di tengah-tengah masyarakat Republik Indonesia. Dan rakyat nanti tentu akan menganggap bahwa Jokowi tidak ada lagi pengaruhnya di Republik ini. Buktinya, calon yang didukungnya kalah. Selanjutnya, kalau calon yang digadang-gadangnya menang, bisa saja nanti Jokowi kehilangan sertifikat sebagai seorang guru bangsa. Kenapa demikian? Rakyat nanti tentu akan menilai bahwa selaku seorang presiden yang 2 kali periode, tidak selayaknya Jokowi ikut kembali berpihak di dalam Pilpres 2024. Sebab dia adalah seorang guru bangsa. Dia yang harusnya berada di atas dari semua percaturan politik ini. Sebab nanti yang oposisi tidak saja akan beroposisi dengan pemerintahan yang sedang berjalan, tetapi juga akan beroposisi dengan Jokowi sebagai mantan presiden nanti. Kelompok-kelompok yang berada di garis oposisi nanti akan menganggap Jokowi tidak layak menjadi guru bangsa. Karena dia memiliki keberpihakan ketika Pilpres yang seharusnya dia sebagai seorang guru bangsa netral, tidak berpihak. Kalaupun ada keberpihakannya sebagai orang partai, tidak kentara, hanya mendukung dari belakang. Dan andai kata tokoh yang tidak didukungnya menang, bisa jadi tidak begitu dihormati oleh rezim yang menggantikannya. Padahal dia adalah seorang mantan presiden. Namun bagaimanapun, kita melihat Jokowi bisa jadi dalam hal ini ingin membangkitkan gairah demokrasi di dalam Pilpres 2024 nanti. Namun terlepas dari semua ini, rakyat tentu juga berharap kepada Presiden Jokowi, di samping dia dalam pidatonya, dalam berbagai kesempatan mengelus-elus tokoh, mendukung-dukung tokoh, juga alangkah baiknya kalau Jokowi menyampaikan penegasannya agar pemilu 2024 mendatang jauh dari kecurangan dalam bentuk apapun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.